Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime My Senpai is Annoying. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut, Igarashi dan para bebenguknya pergi liburan ke pantai semua. Sebelumnya, di kantor, Sakurai mengajak Igarashi untuk pergi ke pantai hanya bertiga. Tetapi, malah semua bebenguknya pada ikutan. Rupanya Sakurai diam-diam mengundang mereka semua. Di pantai yang terik dan cerah itu, Yuto dan Kazama membuka payung untuk berteduh. Lalu para wanita di sana menggunakan pakaian pantai. Setelah itu, Takeda mengajak dan membawa Igarashi ke laut yang tenang. Takeda Senpai mengatakan kalau semangat kerja keras dan tekad Igarashi jauh lebih disukainya dibanding opai seorang gadis. Muncul Natsumi mencoba mengejutkan Igarashi yang sedang berenang. Kemudian di tepi pantai, para pria melakukan permainan getok semangka. Takeda berhasil menghancurkan semangka tersebut dan moncrot ke mana-mana. Sorenya, Igarashi dan para bebenguknya memesan tempat penginapan. Seluruh orang di sana lalu memberikan udang crispy tersebut kepada Yuto karena sangat menginginkannya. Malamnya mereka semua bermain mercon di sisi penginapan. Setelah bermain mercon, mereka pun melintasi hutan yang membuat hati deg-deg-ser. Takeda Senpai menawarkan pegangan tangan dan adu gabrut untuk mengatasi Igarashi yang ketakutan. Pria dan wanita tidur terpisah. Lalu Natsumi menanyakan kepada Igarashi soal hubungan mantap-mantapnya dengan Takeda Senpai. Tetapi Igarashi tetap membantahnya dan buru-buru untuk segera tidur. Di sisi lain, Kazama kesulitan untuk tidur. Paginya Igarashi yang akan mandi melihat Kazama dengan wajah acak adut akibat sulit tidur. Mereka berdua pun memergoki pembicaraan Sakurai dengan Takeda Senpai. Selain itu, mereka berdua juga saling berbalas kedekatan antara pasangannya. Lalu, Kazama dan Sakurai pergi berbelanja minuman ke sebuah minimarket. Setelah itu, di pantai, Kazama secara diam-diam memfoto Igarashi dan Takeda yang kulem bareng. Sorenya, mereka semua kembali ke kota dengan KRL. Kembali ke kantor, penampilan Igarashi berubah karena berjemur terlalu lama di bawah matahari. Yuto sedang bermain game. Tiba-tiba Sakurai kebelet minta ikut lari bareng dengannya. Rupanya berat badannya kini membengkak. Sampai di kantor, berjalan dengan asruk-asrukan, dia pun dihampiri Kazama dan menanyakan keadaannya. Setelah itu, Mona lalu memegang perut Sakurai dan merasakan sebuah sensasi yang begitu berbeda. Takeda Senpai kembali datang ke kedai ramen langganannya dan menanyakan soal tantangan makan bapau. Takeda pun lalu diberikan banyak bapau tersebut olehnya. Beberapa saat kemudian, rekan kantornya, Mona, datang untuk menantang makan bapau gratis. Tidak diduga, Takeda Senpai dengan mudahnya mengalahkan tantangan tersebut. Kazama berjalan di sebuah tempat olahraga dan menemui Yuto yang sedang bermain basket. Lalu Kazama pun mengajarinya cara bermain basket. Di kantor, Sakurai pun mengobrol dengannya soal melatih adiknya Yuto bermain basket. Selain itu, Sakurai juga tertarik ingin melihatnya ikut bermain dan berlatih. Lalu, Sakurai membuat onigiri untuk persiapan melihat Yuto berlatih dengan Kazama. Di lapangan setelah bermain, mereka bertiga pun menyantap onigiri buatan Sakurai. Nggak disangka, datang juga Natsumi, Igarashi, dan Takeda Senpai. Kemudian, mereka bermain bola basket dengan dibagi dua tim. Permainan pun dimulai. Igarashi melempar bola ke arah Yuto namun mengenai wajahnya. Natsumi pun berhasil memasukkan bola itu ke keranjang. Giliran Takeda Senpai mencoba memasukkan bola tersebut dan berhasil. Sampai akhirnya di lapangan hanya tersisa dua orang pemain, Natsumi dan Kazama. Dengan gojekan mautnya, Kazama berhasil memasukkan bola tersebut. Sore menjelang malam, Natsumi mengajak Igarashi, Yuto, dan Takeda pergi ke tempat pemandian.
Di sisi lain pada malam yang pahit itu, Kazama berdua bersama Sakurai membeli makanan anjing panas alias hotdog. Di sebuah kesibukan kantor yang tak berujung, rupanya nggak kerasa bakal tahun baru. Bucou mengatakan akan mempersiapkan acara pesta akhir tahun kantor. Acara tersebut rupanya digelar di sebuah restoran bir peletok. Bucou terkesima dengan Takeda yang jago minum bir peletok. Igarashi berencana akan menghabiskan waktu akhir tahun bersama temannya. Selain itu, Sakurai sayangnya tidak punya rencana untuk menghabiskan waktu akhir tahun. Para pria hidung kecombrang itu merayu Sakurai untuk kencan bareng. Saat akan merayakan tahun baru, sayangnya Yuto ikut berpesta dengan teman-temannya. Sakurai pun tinggal sendirian, tetapi tak butuh waktu lama, Kazama pun datang dan menghampiri ke apartemennya. Rupanya Kazama yang ngegabrut itu ingin menghabiskan malam tahun baru bersamanya. Di sisi lain, Igarashi menghabiskan akhir tahun dengan Natsumi. Kakeknya pun menghubunginya, dia pun terlihat memancing perkoro di laut. Paginya Kazama dan Igarashi berjalan bersama. Sedangkan Igarashi dan Natsumi pergi ke sebuah kuil. Nggak sengaja mereka berdua bertemu dengan Takeda Senpai di sana. Natsumi kemudian memisahkan dirinya dari Igarashi. Tersisa berdua, Igarashi dan Takeda berdoa di tahun yang baru. Igarashi juga berharap untuk memiliki opai yang tumbuh sedikit besar. Setelah itu mereka berdua melihat Mona yang memiliki keberuntungan tinggi dari hasil gacha yang dimilikinya, serta jadi pusat perhatian orang-orang. Igarashi dan Takeda Senpai pun tak mau ketinggalan untuk mencoba gacha peruntungan. Setelah dibuka, Igarashi dan Takeda Senpai melihat isi pesan itu yang cuman setengah beruntung. Kemudian mereka berdua pergi ke warung ramen langganannya kembali. Alangkah kagetnya, Igarashi melihat Sakurai dan Kazama masuk TV. Dia menyinggung seorang teman pekerjanya yang punya rasa suka dan tampak sangat dekat. Rupanya, apa yang Kazama dan Sakurai itu jelaskan adalah seorang Igarashi. Igarashi pun berang karena ucapannya, dia pun mendatangi kembali kuil dan menemui Kazama serta menghajarnya. Sorenya Kazama terbangun dari pingsannya dan bersebelahan dengan Sakurai. Kemudian datanglah budak letik Cilopeng menghampirinya dan penasaran dengan hubungan Sakurai. Kazama menjelaskan kalau hanya teman saja. Sakurai kemudian melihat isi foto dari kamera itu yang rupanya adalah foto skandal peraduan jigong yang ceringe antara keduanya. Bucou melihat hasil pekerjaan Igarashi yang sudah sesuai. Igarashi pun mengabarkan kepada Takeda Senpai soal hal tersebut. Takeda juga merasa turut senang dengan hasil pekerjaan Igarashi. Di hari itu, Bucou mengumumkan kepada seluruh pekerja di sana kalau Takeda berhasil mendapatkan kontrak dengan perusahaan Oguchi. Di toilet, Igarashi lalu dihampiri oleh Mona. Penasaran karena Igarashi punya perasaan bangga dan menanyakan hal aneh seperti rasa kasih sayang kepada Takeda Senpai. Sorenya Igarashi bertemu Natsumi di sebuah restoran, serta membicarakan Takeda Senpai yang berhasil mendapatkan proyek baru. Besoknya Takeda punya konflik kepentingan untuk meeting. Igarashi berusaha membantu presentasi ke klien yang sering mereka berdua kunjungi. Igarashi lalu pergi sendirian ke klien tersebut. Akhirnya pekerjaan tersebut diselesaikannya dengan baik. Setelah itu dia pun pergi ke sebuah warung udon sendirian. Esoknya Takeda didekati para gadis kantor yang mengajaknya untuk makan. Namun itu membuat perasaan Igarashi seperti diaduk semen. Takeda Senpai mengobrol dengan Igarashi soal undangan makan para gadis tersebut. Dia ternyata menolak undangan itu. Tetapi, Igarashi mencoba memberikan ceramah kepadanya agar menerima undangan tersebut. Malamnya Igarashi datang ke sebuah kafe bir peletok. Igarashi mengingat pada masa pertama kali dia masuk sebagai pekerja magang yang baru. Perkenalan pertamanya dengan Sakurai dan mencoba menggodanya karena imut. Saat akan berlanjai minuman, dia menemui seseorang yang ternyata adalah senpainya yang begitu besar.
Takeda menduga kalau Igarashi itu adalah siswa SMA yang akan magang di kantor. Sampai akhirnya bertemu Buchou memperkenalkan Takeda dengan Igarashi yang diduga sebagai siswa SMA yang magang. Sampai akhirnya ada pria hidung kecombrang menggodanya. Namun tiba-tiba Takeda Senpai mendatangi dan menyelamatkannya dari pria hidung kecombrang tersebut. Rupanya Senpai datang sebentar lalu cabut kembali untuk menemuinya. Karena Senpai merasa lebih senang bersama Igarashi. Akhir cerita, Takeda Senpai berjalan berdua dengan Igarashi pada hari yang hujan itu. Igarashi menganggapnya sebagai seperti pasangan serasi. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.